Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabilatun Najwa. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan tentang hadis dhaif dan maudhu pada studi hadis, yakni tinjauan ilmiah atas hadis lemah dan palsu dalam studi Al-Quran. Yang pertama, pendahuluan, yakni krusialitas studi hadis. Hadis menempati posisi sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Namun, dalam kajian hadis, kualitas riwayat sangat krusial karena tidak semua yang dinisabkan kepada Nabi berstatus sahih. Hadis dhaif, lemah. Riwayat yang tidak memenuhi syarat hadis sahih maupun hasan, penggunaannya terbatas pada fadail al-a'mal dengan syarat ketat. Hadis maudhu, riwayat yang dibuat-buat dan dinisabkan kepada Nabi sama sekali tidak boleh dijadikan landasan keagamaan. Fenomena beredarnya riwayat lemah atau palsu di masyarakat dan materi ajaran menegaskan urgensi literasi hadis bagi mahasiswa dan praktis pendidikan. Rumusan dan tujuan kajian. Makalah ini disusun untuk memberikan landasan ilmiah dalam membedakan, mengenali, dan menyikapi hadis dhaif dan maudhu. Rumusan masalah yang pertama yakni pengertian macam dan kedudukan dhaif dalam pengalaman. Terus pengertian hadis maudhu, awal kemunculan dan faktor penyebabnya. Yang ketiga yakni indikator praktis untuk mengetahui kepalsuan hadis dan membedakannya dari hadis dhaif. Tujuan untuk pada bab ini untuk menjelaskan definisi, menguraikan latar historis, dan menyajikan indikator praktis untuk bersikap ilmiah terhadap riwayat hadis. Selanjutnya kita masuk kepada hadis dhaif, kualitas yang belum mencapai standar. Secara terminologi, hadis dhaif adalah riwayat yang tidak memenuhi standar kriteria hadis sahih maupun hasan akibat adanya kelemahan pada sanad maupun matan. Yang pertama, tidak memenuhi syarat hadis sahih. Yang kedua, kelemahan bisa berupa sanad terputus atau cacat perawi. Yang ketiga, kelemahan ini beberapa ragam dan ringan hingga mendekati maudhu. Kedudukan atau hukum kehujahannya, mayoritas ulama memperbolehkan hadis dhaif hanya untuk fada al-a'mal, keutamaan amal, bukan untuk penetapan hukum atau akidah. Syarat penggunaannya yang pertama yakni kelemahan tidak terlalu parah, bukan mungkar. Yang kedua, kandungannya selaras dengan syariat umum. Yang ketiga, tidak diyakini sebagai sabda Nabi karena secara pasti. Selanjutnya kita masuk kepada klasifikasi hadis dhaif berdasarkan kecacatan. Ulama hadis mengklasifikasi hadis dhaif secara detail berdasarkan tempat terjadinya kelemahan, baik pada rantai perawi maupun pada teks hadis. Kecacatan sanad yang pertama yakni mursal, perawi tabi'in langsung ke Nabi. Yang kedua, mu'allaq, gugur satu atau lebih perawi di awal sanad. Yang ketiga, mu'adad, dua perawi berturut-turut gugur. Yang ketiga, munqati, sanad terputus tanpa keterangan yang jelas. Kecacatan perawi yakni matrik, munkar, dan muntarib seperti yang dijelaskan pada PPT tersebut. Yang ketiga yakni kecacatan matan dari sil maupun mu'allal. Selanjutnya hadis maudhu, kategori palsu dan rekayasa. Secara istilah, hadis maudhu adalah hadis yang secara sengaja dilarang atau dinisabkan kepada Nabi Muhammad padahal beliau saja tidak pernah mengucapkannya. Ini adalah termasuk tuduhan dalam kekuatan hadis. Selanjutnya kita masuk kepada cara membedakan hadis palsu dengan hadis dhaif.
Yang pertama kita lihat hadis maudhu adalah rekayasa pemalsuan sengaja, sedangkan doif hanya cacat sanad matan, bukan selalu karena pemalsuan. Indikator ini membantu mendeteksi kepalsuan yang disengaja seperti yang ditampilkan pada layar PPT di atas. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan indikator kritik matan teks isi hadis. Kritik matan merupakan metode paling efektif untuk mengenal hadis palsu, terutama ketika perawi sulit ditelusuri. Yang pertama, bertentangan dengan teks dasar. Yang kedua, hulu atau berlebihan. Yang ketiga, bahasa tidak khas Nabi. Yang keempat, tujuan terlalu sempurna. Para ulama telah menyusun kitab khusus untuk seperti Al-Maudhu dan Al-Ilya Masnu'ah untuk menghimpun riwayat-riwayat palsu ini. Jadi simpulan yang dapat kita ambil yakni perlunya sikap ilmiah. Pemahaman mendalam tentang kualitas hadis merupakan kewajiban bagi mahasiswa manajemen pendidikan Islam, khususnya dalam memilih materi ajar yang valid. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada bab ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.